Tanah air, ku tidak kulupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah dari kelas SKI 1 SMK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Senin 13 September 2021 saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka menyiapkan tugas uji kinerja. Mohon kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati dan sarannya dalam perkembangan pembelajaran saya. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda wasyamsa wal qamara abadan abadan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ikut pelajaran hari ini? Ya. Ada yang tidak ada, nak? Ada. Ada semua? Ya. Tepuk tangan untuk kita. Oke, sebelum pelajaran saya mulai, saya punya permainan. Boleh silakan berdiri dulu. Kalau Bu Guru mengatakan tepuk satu, bisa? Tepuk satu, tepuk dua. Bukan banget ya. Kalau tepuk satu berarti tepuk dua. He, tangan kanan. Bisa? He-nya tangan kanan ya. Kalau tepuk tiga, he-nya tangan kiri. Bukan he tapi ha. Ganti ya. Kalau tepuk satu, dicoba ya nak. Tepuk satu, tepuk dua, Hey. tepuk tiga, tepuk satu, dua, tiga. Diulangi lagi, konsentrasi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua, tiga. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, silakan duduk. Materi sebelumnya apa nak? Materi kita sebelumnya adalah peristiwa apa? Hijrah Nabi ke Habasyah apa ke Taif? Ke Habasyah dan dakwah Nabi ke Taif ya. Masih ingat nak? Hijrah itu apa? Pindah. Jadi pindahnya sahabat Rasulullah dari Makkah ke Habasyah atau yang disebut dengan Ethiopia. Kemudian misi dakwah Rasulullah ke Taif kemarin apa? Untuk mendakwahkan agama Islam. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dakwah Rasulullah
Rasulullah masih di Mekah. Ya nak? Ya. Kompetensi dasar masih sama seperti minggu kemarin, menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, kemudian mengolah informasi tentang peristiwa hijrah Rasulullah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan memperhatikan PowerPoint yang Guru siapkan, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis peristiwa hijrah Rasulullah ke Yasrib, yang mana di situ terjadinya perjanjian atau disebut juga dengan baiat, ya. Baiat Aqabah 1 dan baiat Aqabah 2. Yang nomor 2, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati video yang nanti akan saya tayangkan, kalian mampu membandingkan peristiwa keislaman Umar dan Hamzah. Ya nak, jadi kalian nanti bisa membandingkan Umar itu awal masuk Islamnya seperti apa, Hamzah itu awal masuk Islamnya seperti apa. Gitu ya nak? Ya. Untuk selanjutnya melalui diskusi kelompok, nanti kalian akan menyimpulkan apa yang sudah kalian saksikan di video nanti. Ya nak? Jadi nanti ada diskusi kelompok yang harus kalian lakukan. Kemudian setelah diskusi kalian presentasikan dari kelompok masing-masing. Begitu ya nak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, lanjut ya. Jadi peta konsepnya adalah yang pertama kita mengetahui perjanjian Aqabah 1. Kemudian yang kedua perjanjian Aqabah 2. Ini ada kaitannya tadi dengan hijrah Rasulullah ke Yasrib. Yasrib itu Madinah. Kemudian yang terakhir adalah keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab. Kita perhatikan dulu. Silahkan bukunya kalian buka dulu. Nah, silakan diperhatikan pada perjanjian Aqabah 1. Di situ adalah datangnya suku Aus dan Khazraj ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Berarti zaman dulu itu orang haji bukan karena mereka Islam, tapi mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, ya. Berjumlah 12 orang. Kemudian di situ Nabi SAW mendatangi 12 orang ini untuk mendakwahkan agama Islam. Apa tanggapan mereka terhadap dakwah Nabi, nak? Menerima dengan baik dakwah Nabi SAW. Jadi 12 orang yang datang dari Yasrib tadi didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah mendakwahkan ajaran Islam dan mereka menerima dengan baik. Kemudian setelah mereka menyatakan bahwa mereka akan masuk Islam, ada perjanjian yang dibuat antara Nabi Muhammad dengan kaum Aus dan Khazraj, 12 orang tadi, ya. Yang disebut dengan perjanjian Aqabah. Dikatakan perjanjian Aqabah karena peristiwanya itu terjadi di Bukit Aqabah. Makanya disebut dengan Baiat Aqabah 1. Apa saja isinya? Di sini kita perhatikan isi dari Baiat Aqabah 1. Yang pertama adalah menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah rela berkorban harta dan jiwa. Kemudian yang ketiga, bersedia menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Jadi ketika mereka itu
menunjukkan bahwa mereka masuk Islam, mereka ikut ajaran Nabi Muhammad, mereka berjanji bahwa setelah pulang ke Yathrib akan menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Tidak akan menyekutukan Allah. tidak akan menyekutukan Allah. Apa itu nak? Menduakan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah menyatakan tidak akan membunuh, karena orang jahiliyah itu suka membunuh, punya anak perempuan dibunuh. Makanya dikatakan jahiliyah karena sikapnya yang mengarah kepada kebunuhan. Ya, menyatakan bahwa tidak akan membunuh siapapun. Gitu ya. Yang terakhir adalah tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Jadi di sini adalah isi dari baiat Aqabah. Sampai sini ada yang ditanyakan nak? Dan lanjut ya. Sekarang lanjut ke perjanjian Aqabah 2 ya. Perjanjian Aqabah 2. Jadi perjanjian Aqabah 2 itu jamaah Yathrib datang kembali ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang jumlahnya lebih banyak daripada kedatangan mereka yang pertama. Begitu ya nak? Di sini sudah berjumlah 73 orang. Kalau tadi yang perjanjian Aqabah 1 berapa? 12 orang. Menemui Nabi SAW untuk menyampaikan pesan dari penduduk Yathrib untuk meminta Nabi bersedia datang ke kota mereka. Jadi mereka datang itu sebenarnya membawa pesan dari Yathrib untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang di Yathrib itu menginginkan beliau untuk datang ke Yathrib ya. Kemudian selanjutnya adalah Nabi SAW bersedia datang dan berdakwah di sana. Dengan syarat 73 orang ini juga melakukan perjanjian. Yang mana kalau tadi yang awal itu baiat Aqabah 1 yang diikuti oleh 12 orang, yang ini adalah melakukan perjanjian yang disebut dengan baiat Aqabah 2. Kita lihat isinya kira-kira apa dalam baiat Aqabah 2. Ya. Yang pertama adalah siap dan bersedia melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka sudah siap siaga untuk melindungi Nabi Muhammad. Karena memang di Mekah itu awal kenabian itu memang banyak ancaman, banyak siksaan karena Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ya. Maka di sini kaum Yathrib ini, penduduk Yathrib ini bersedia untuk melindungi Nabi Muhammad. Ya nak. Kemudian selanjutnya adalah berjuang membela Islam. Kalau sekarang ada enggak orang yang berjuang membela Islam dengan harta dan jiwa? Ada? Ada enggak nak? Jarang ya, ada tapi jarang gitu ya. Kalau zaman dulu mereka bahkan berjanji dengan Rasulullah. Coba sekarang saya tanya, seandainya kalian nih, kalian itu ada pada zaman Rasulullah, paham waktu itu gimana Rasulullah mendakwahkan agama Islam, apa yang akan kalian lakukan? Pastinya ikut membela Islam, ikut melindungi Nabi Muhammad, gitu ya nak? Jadi sekarang tugas kalian apa untuk melanjutkan dakwah Nabi? Apa? Mendakwahkan juga Islam kepada yang lain ya. Dakwah itu tidak harus kita menyebarkan agama. Dakwah bisa juga kalian mengajak kepada kebaikan. Temennya yang terlambat tidak boleh terlambat, gitu ya. Itu namanya dakwah. Nah, ya. Mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya apa? Memanfaatkan
berjanji ketika pulang ke rumahnya akan mengajak saudara-saudaranya untuk masuk agama Islam. Yang terakhir nak, menerima segala resiko dan tantangan, karena zaman dulu itu dakwah Nabi itu penuh dengan tantangan. Kita sekarang ini yang Islamnya tanpa tantangan, masihkah ada yang malas untuk sholat? Ada kira-kira di daerah kalian? Ada, bahkan banyak ya. Padahal Islam sekarang itu jauh bedanya dengan dulu ya. Dulu Nabi itu penuh dengan godaan, penuh dengan siksaan. Tapi sekarang kita semua yang Islamnya sudah damai, melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam, saya kira bisa lebih bagus daripada orang-orang jahil. Itu ya nak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi selanjutnya adalah keislaman Hamzah dan Umar. Tahu Hamzah itu siapa nak? Hamzah itu siapa? Ada yang tahu? Hamzah ini paman Rasulullah, sama dengan ke Abu Jahal, sama ya? Ini namanya Hamzah bin Abi Thalib. Jadi ini pamannya Rasulullah. Nanti kita saksikan filmnya supaya kalian tahu Hamzah itu orangnya seperti apa. Ya, nak? Kemudian Umar, tahu Umar bin Khattab. Yang kalian tahu Umar bin Khattab itu siapa? Sahabat Rasulullah yang hampir membunuh Rasulullah. Itu nak? Kita saksikan filmnya dulu ya. Nanti dari film ini kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kalian tulis kesimpulannya apa untuk kelompok 1, kelompok 2, nanti ditulis kesimpulannya apa. Kemudian setelah itu nanti kalian presentasikan setelah diskusi kelompok. Ya nak? Siapkan alat tulisnya untuk menyimpulkan kira-kira yang akan saya simpulkan nanti apa gitu ya. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar berperan besar bagi perkembangan Islam selanjutnya. Melalui kedua orang tersebutlah Allah mengembalikan kepercayaan diri kaum muslimin. Keislaman Hamzah meskipun pada awalnya karena rasa marah atas penindasan yang dilakukan terhadap keluarganya, Muhammad SAW terbukti sangat bermanfaat dalam menguatkan Islam dan kaum muslimin. Mengenai sebab keislamannya adalah bahwa suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Sofa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian dia memukuli tubuh beliau dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan darah mengalir. Selepas itu dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Kala itu budak wanita Abdullah bin Jud'an berada di kediamannya di atas bukit sofa dan menyaksikan pemandangan yang belum lama terjadi. Kebetulan Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia langsung memberitahukan kepadanya tentang perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi hal itu, Hamzah marah berat dan langsung bergegas pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Dia berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal dan akan memberikan pelajaran yang paling pahit kepadanya. Maka ketika dia masuk ke Masjidil Haram, dia langsung berbasis di arah kepala Abu Jahal. Sebenarnya secara kalian apa yang menghadapi perasaannya sangat kompleks antara keharusan menghormati ibadat yang telah dibuat oleh perempuannya datang dan mengangkat suaminya yang menjauh dari
sehingga Umar terluka. Saudaranya berkata dalam keadaan marah, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Ketika Umar merasa I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get the love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you, when all you did you took from me. But honey, if you ever leave me, I'll never make it up, okay? Oh no, oh no. Oh no. I'll never leave you behind. I'll never ever let you go. Oh no, I'll never care about the rain. So forgive me if I can say yeah. I'll never ever let you cry. I'll never ever let you cry. I'll never stop to let you try. Sudah didiskusikan dengan kelompoknya? Sudah. Sekarang untuk selanjutnya adalah presentasi di depan. Perwakilan 2 orang dari kelompoknya, silakan hasil kesimpulan yang tadi dipresentasikan di depan. Monggo dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menyimpulkan tentang Al-Quran. Kejadian Akobah 1. Pada tahun ke-12 penantian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan Haji dan Yasrib. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di Bukit Aqabah. Lalu Nabi Muhammad mengirim Mus'ab bin Umair yaitu untuk membantu penduduk Yasrib yang telah menyatakan keislaman. Pada tahun ke-13 penantian, bertepatan dengan tahun 621 jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah. Masyarakat itu adalah pada Muhammad sebagai atas kota mereka, memberikan penerangan ajaran Islam dan sebagainya. Wanita dilakukan oleh perempuan. Demikian penjelasan tentang Akobah 1 dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 presentasikan kesimpulan yang sudah kalian diskusikan tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari kesimpulan keislaman Umar dan Hamzah. Rasulullah pernah berdoa,
Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu bin Hisham. Lalu Allah mengabulkan doa Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab menyatakan keislamannya setelah mempelajari Al-Quran. Dulunya Umar bin Khattab itu tidak Islam. Dan Umar bin Khattab mendengar ada kabar bahwa adiknya yaitu Fatimah beserta suaminya sudah masuk di Islam. Lalu Umar itu menghampiri rumahnya dan Umar memukul adik ibarnya itu sampai mengeluarkan darah. Lalu Umar meminta kitab tersebut, namun Fatimah tidak memberikannya. Saat Fatimah melihat kesimpulan Umar meminta kitabnya, lalu Fatimah memberikan. Lalu Umar membaca surat Toha, dan dari situlah Umar tersentuh hatinya dan langsung menemui Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abi Arqam, lalu menyatakan keislamannya. Sedangkan Hamzah bin Abdul Muthalib juga masuk Islam dikarenakan Hamzah melihat ada suatu kejadian, yaitu penganiayaan yang dilakukan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad. Abu Jahal mencela, menghina, mencaci maki, mengancam akan membunuhnya di waktu itu. Abu Jahal tidak terima dan Hamzah tidak terima dan Hamzah menghampiri Abu Jahal pada saat itu. Sedangkan Hamzah berkata, "Kenapa engkau mencela keponakanku?" Lalu Hamzah memukul Abu Jahal habis-habisan, dan saat itu juga Hamzah terketuk hatinya karena keponakannya yang sangat ia sayangi itu dicaci maki, dan Hamzah menyatakan keislamannya dikarenakan Abu Jahal yang mencela Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari teman-temannya yang sudah disimpulkan tadi ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Pertanyaannya ada? Siapa yang mau bertanya silakan. Mbak, kenalkan dirimu siapa? Perkenalkan, nama saya Lindawati. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang Aqobah 1. Penduduk Yathrib yang ikut melakukan perjanjian Aqobah yang pertama berjumlah berapa? Berapa jumlah penduduk Yathrib yang datang ke Mekah pada Bai'at Aqobah 1 gitu ya? Ada yang bisa jawab, Nak? Siapa? Apa jawabannya? Ada 12 orang. Ada 12 orang. Benar apa salah? Benar. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Nak? Siapa? Ada tidak? Kalau ada silakan pertanyaannya dibacakan. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Monggo. Quraisy yang memeluk Islam karena usaha dari kenabian Muhammad adalah Dua tokoh penting Quraisy yang memeluk Islam karena usaha dari kenabian dari Nabi Muhammad adalah dua tokoh Quraisy yang masuk Islam karena usaha dari kenabian Nabi. Gitu ya, Nak? Ada yang bisa jawab, Nak? Siapa? Dua tokoh Quraisy yang masuk Islam pada masa dakwah Nabi di Mekah awal. Siapa? Ya, Pak Dian. Siapa Pak Dian? Umar bin Khattab dan Hamzah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya adalah kesimpulan pada materi kita hari ini. Yang pertama adalah dakwah Rasulullah ke Yathrib itu terjadi perjanjian, dua perjanjian ya. Yang pertama adalah perjanjian Aqobah 1 yang diikuti oleh 12 orang dari Yathrib ya. Kemudian
Kemudian perjanjian Aqabah 2. Perjanjian Aqabah 2 ini orang yang datang dari Yasrib lebih banyak daripada sebelumnya. Yang berjumlah 73 orang, yang mana mereka datang kepada Rasulullah untuk meminta Rasulullah datang ke kota mereka. Begitu ya, Nak? Ya. Kemudian yang kedua adalah keislaman Hamzah dan Umar. Bedanya di mana keislaman Hamzah dan Umar? Coba sekarang kita perhatikan. Hamzah masuk Islam sebenarnya karena beliau itu marah ketika Abu Jahal memukul Rasulullah. Abu Jahal menyiksa Rasulullah. Hamzah ini tidak terima. Hamzah ini marah. Awal keislamannya seperti itu ya. Kemudian Umar bin Khattab. Keislaman Umar bin Khattab ini, masuk Islamnya Umar bin Khattab awalnya adalah ketika ada seseorang sahabat yang mengatakan bahwa adikmu masuk Islam. Saat itu Umar bin Khattab hendak membunuh Nabi. Dalam perjalanan mau membunuh Nabi, Umar bin Khattab ini ketemu dengan sahabat Rasulullah yang mengatakan bahwa adiknya memeluk Islam, gitu ya. Adiknya didatangi oleh Umar bin Khattab yang dalam film tadi. Pada akhirnya Umar bin Khattab juga memeluk agama Islam. Dan di sini ada yang ditanyakan, Nak. Anak-anak, untuk selanjutnya adalah kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan sama guru. Nanti ini dijawab, ada 5 soal esai, bukan pilihan ganda kayak pertemuan kemarin ya. Jadi soalnya esai LKPD ini kalian kerjakan, dikumpulkan minggu yang akan datang, ya? Ya. Untuk materi berikutnya apa? Untuk materi berikutnya adalah peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Jadi kondisi Madinah sebelum Nabi datang itu seperti apa? Kita bahas di minggu yang akan datang, ya, Nak? Ya. Jadi minggu yang akan datang kita bahas tentang kondisi Madinah sebelum datangnya agama Islam. Sebelum pelajaran kita akhiri, kita baca sholawat Ibil dulu. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang berbahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.